Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk dan ruang. Sebelum saya mempresentasikan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ikutu Gede Yoga Pramata, NIM 202062121013. Bentuk dan ruang. Bentuk merupakan sarana pokok yang memungkinkan kita mengenal dan melihat serta meninjau latar belakang persepsi kita terhadap satu dan yang lainnya, dan sangat tergantung dari derajat ketajaman visual dalam arsitektur. Ciri-ciri visualnya yaitu wujud, dimensi, warna, tekstur, posisi, orientasi, dan inersia visual. Selanjutnya adalah ruang. Ruang merupakan sesuatu yang dibentuk dari 3 elemen pembentuk, yaitu bidang alas atau lantai, bidang dinding atau pembatas, dan bidang langit-langit atau atap. Ruang ini merupakan secara konstan juga melingkupi keberadaan kita. Bentuk dan ruang kesatuan yang berlawanan. Hubungan simbiosis antara massa dan ruang dalam arsitektur dapat dinilai dan didapatkan keberadaannya pada beberapa skala yang berbeda. Pada tiap tingkatan, kita harus memperhatikan tidak hanya bentuk sebuah bangunan, namun juga dampaknya terhadap ruang di sekitarnya. Ruang pandang kita biasanya berdiri dari elemen-elemen heterogen yang berbeda bentuk, dasar, ukuran, warna, dan orientasinya. Dengan ruang pandang kita, biasanya kita mengorganisir atau membagi bentuk tersebut ke dalam dua, yaitu positif dan juga negatif. Bentuk yang mendefinisikan ruang. Setiap bentuk 3 dimensi secara alamiah menegaskan volume ruang yang mengelilinginya dan menghasilkan suatu area pengaruh atau teritori yang diklaim sebagai wilayah miliknya. Bentuk yang mendefinisikan ruang pada gambar tersebut berupa persegi yang diangkat menjadi bangunan yang masif dan memiliki estetika. Elemen-elemen horizontal dasar yang mendefinisikan ruang. Bidang dasar sebuah bidang horizontal yang terhampar sebagai sebuah figur di atas sebuah latar yang kontras yang mendefinisikan sebuah area ruang sederhana. Area ini dapat diperkuat secara visual dengan cara berikut, yaitu bidang dasar yang diangkat. Yang kedua adalah bidang dasar yang diturunkan, dan yang terakhir adalah bidang di atas. Di dalam gambar ini, yang merupakan bidang dasar itu adalah ini, yang saya lingkari dengan garis kuning, yang merupakan bidang dasar, merupakan dasar dari pembentukan suatu ruang. Selanjutnya adalah yang berada di bawah, yang di bawah ini merupakan bidang dasar yang diturunkan dan juga memiliki ruang. Selanjutnya yang dilingkari merah, ini merupakan bidang dasar yang diangkat. Bidang dasar diangkat yang sehingga membentuk suatu vertikal, suatu bidang vertikal yang harus diisi dengan bidang vertikal. Yang terakhir adalah bidang atas yang merupakan atap dari suatu bangunan. Inilah contoh dari bidang-bidang dasar. Contoh dari bidang dasar
secara visual untuk yang dasar, baik itu yang diangkat, diturunkan, maupun bidang dasar di atas. Elemen-elemen linear vertikal yang maaf. Elemen-elemen vertikal yang mendefinisikan ruang, yaitu terdiri dari 6 jenis. Yang pertama adalah elemen-elemen linear vertikal, yaitu elemen-elemen yang mendefinisikan tepi-tepi tegak lurus suatu volume ruang. Bidang vertikal tunggal, yaitu sebuah bidang vertikal yang akan menegaskan ruang di hadapannya. Yang ketiga, bidang berbentuk L, yaitu sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang berbentuk L yang akan memunculkan area ruang dari sudutnya sehingga searah dengan sumbu diagonalnya. Yang keempat adalah bidang-bidang sejajar, yaitu dua bidang sejajar yang akan mendefinisikan volume ruang di antara mereka yang diorientasikan mengikuti sumbu di kedua ujung terbuka konfigurasi tersebut. Yang kelima, bidang berbentuk U, yaitu sebuah konfigurasi bidang-bidang vertikal yang membentuk huruf U yang akan mendefinisikan volume ruang yang diorientasikan terutama menuju ujung terbuka pada konfigurasi tersebut. Yang terakhir adalah 4 bidang penutup, yaitu 4 bidang vertikal yang akan menciptakan batas-batas ruang yang tertutup serta mempengaruhi area ruang di sekeliling penutupnya. Buka-bukaan di dalam pendefinisi elemen-elemen ruang. Faktor utama dalam menentukan kualitas ruang memiliki karakter buka-bukaan di dalam penutup ruang sebagai berikut. Yang pertama adalah buka-bukaan di dalam bidang, yaitu bukaan yang dapat sepenuhnya ditempatkan pada dinding atau bidang langit-langit dan seluruh sisinya yang akan mengelilingi permukaan bidang tersebut. Buka-bukaan di sudut, yaitu buka-bukaan yang dapat ditempatkan sepanjang salah satu sisi atau pada sudut dinding atau bidang langit-langit. Yang ketiga adalah buka-bukaan di antara bidang, yaitu bukaan yang dapat dipanjangkan secara vertikal antara lantai dan bidang-bidang langit, atau secara horizontal antara dua bidang dinding. Ia dapat diperbesar untuk menempati seluruh dinding dari sebuah ruang. Kualitas ruang arsitektur. Kualitas ruang arsitektur ini ditentukan oleh bentuk, warna, tekstur, pola, suara, proporsi, skala, definisi, tingkat penutupan, pemandangan atau wawasan, dan yang terakhir adalah cahaya. Ini merupakan salah satu kesatuan yang sangat memang mempengaruhi kualitas dari ruang arsitektur itu sendiri. Ukuran bentuk dasar dan lokasi bukaan atau void di dalam bentuk-bentuk penutup ruang dipengaruhi oleh kualitas ruangan sebagai berikut. Tingkat penutupan. Yang pertama, yaitu tingkat yang ditentukan oleh konfigurasi elemen-elemen pendefinisi serta pola buka-bukaannya yang memiliki dampak signifikan terhadap persepsi kita akan bentuk dan orientasinya. Yang ketiga adalah cahaya, yaitu matahari yang merupakan sumber cahaya alami untuk menerangi bentuk dan ruang dalam arsitektur. Kuatnya radiasi matahari, kualitas cahayanya yang dimanifestasikan dalam bentuk cahaya langsung
ataupun cahaya alami yang tersebar, bervariasi seiring dengan waktu, dari musim ke musim dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ketiga adalah arah pandang, yaitu kualitas ruang lainnya yang harus dipertimbangkan dalam menghasilkan buka-bukaan di dalam lingkungan sebuah ruang. Beberapa ruang mungkin memiliki sebuah fokus internal, seperti perhatian, sementara ruang lainnya memiliki orientasi ke arah luar yang dihasilkan oleh pemandangan ke area luar atau ruang yang berdekatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.